Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini Ibu akan bercerita tentang cara menjaga kesehatan tubuh. Semua tahu bahwa tubuh kita terdiri dari beberapa bagian. Ada bagian kepala, bagian tangan, bagian kaki, bagian perut. Nah, untuk di bagian kepala ada beberapa alat indera di sana. Ada mata, telinga, hidung, mulut. Di bagian tangan ada jari-jari, ada kuku, dan di bagian kaki juga ada bagian kaki dan ada juga jari-jari dan kuku. Nah, semua dari anggota badan kita perlu kita pelihara dan kita selalu harus menjaga kesehatannya. Dari tiap-tiap anggota badan tersebut, cara menjaga kesehatannya berbeda-beda. Nah, kita sekarang akan belajar bersama tentang bagaimana cara menjaga kesehatan badan tersebut. Yang pertama adalah tentang cara menjaga tubuh di bagian kepala. Di bagian kepala ada apa sih? Nah, yang pertama itu adalah mata. Mata, kita tahu bahwa mata adalah salah satu indera kita yang paling penting. Kita bisa bayangkan kalau kita tidak punya mata atau mata kita rusak, akibatnya apa? Kita tidak bisa melihat. Kalau tidak bisa melihat, maka kita tidak bisa melihat indahnya dunia ini. Nah, untuk menjaga kesehatan mata, kita perlu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin A, seperti telur, susu, hati, kedelai, tempe, tahu, dan buah-buahnya seperti wortel, pepaya, nanas, pisang, jeruk, dan lain-lain. Semua itu buah-buahan yang berwarna merah kebanyakan ya, yang mengandung banyak vitamin A. Selain itu, apa yang harus kita lakukan? Kita juga harus menghindari kebiasaan yang tidak baik. Anak-anak jangan pernah membaca terlalu dekat. Jaraknya kira-kira 30 cm. Kalau lebih dekat daripada 30 cm, maka mata kita akan gampang sakit atau bisa menjadi rusak. Dan yang kedua adalah kita tidak boleh membaca sambil tiduran, apalagi main game atau main handphone sambil tiduran, karena radiasi dari handphone akan bisa menyebabkan mata kita menjadi rusak. Nah, mata juga harus jaga kebersihannya. Kalau kita lihat ada orang di dekat kita sedang sakit mata, kita jangan dekat-dekat ya nak. Jangan menggosok mata kita dengan tangan yang kotor. Jadi kalau tangan kita sedang kotor atau mata kita sedang gatal, maka sebaiknya tidak kita gosok mata kita dengan tangan yang kotor. Ya, cuci tangan dahulu, bersihkan tangan kita dulu, baru kita menggosokkan mata kita yang gatal dengan tangan kita. Nah, selain itu, kita harus memeriksakan mata kita secara teratur ke dokter, atau kalau kita sedang sakit mata kita, segera pergi ke dokter juga untuk berobat. Nah, setelah mata, apalagi yang harus kita perhatikan? Nah, di bagian kepala ada yang namanya telinga. Kita memiliki telinga ada dua, kanan dan kiri. Telinga fungsinya untuk mendengarkan. Nah, bagaimana supaya telinga kita selalu sehat? Telinga secara normal dia mengeluarkan kotoran telinga, tetapi kita membersihkannya, jangan mengorek kotoran telinga tersebut dengan cotton bud. Sebaiknya cotton bud tidak dimasukkan ke dalam lubang telinga, tetapi hanya untuk membersihkan daun-daun telinganya saja, atau di bagian luar ya. Kemudian hindari lingkungan yang bising. Lingkungan yang banyak atau yang ramai itu bisa menyebabkan telinga kita sakit. Kemudian hindari penggunaan earphone. Kalian biasa memakai earphone, sebaiknya tidak sering-sering, karena earphone yang terlalu sering dapat
mengganggu pendengaran kita. Kita dipanggil biasanya menjadi tidak dengar karena kita menggunakan earphone, ya. Yang keempat, jangan meneteskan air ke dalam lubang telinga. Jadi kalau telinga kalian lagi gatel atau telinga kalian sedang kemasukan sesuatu, sebaiknya kita tidak boleh meneteskan air ke dalam lubang telinga kita karena bisa menyebabkan infeksi. Dan sama dengan mata, kita juga harus memeriksa kesehatan telinga kita ke dokter. Nah, untuk dokter telinga, kita pergi ke dokter THT ya. Yang ini bisa kita minta bantuan apabila kotoran di telinga kita keras dan kita tidak bisa mengeluarkan sendiri kotorannya, maka kita harus dibantu dokter untuk mengeluarkan kotoran yang keras di dalam telinga kita. Nah, setelah mata, telinga, kita juga harus membersihkan kulit. Kulit ada di seluruh tubuh kita. Seluruh tubuh kita di tangan, di kaki, di kepala, semua ada kulitnya. Bagaimana cara menjaga kesehatan kulit? Yang pertama, kita harus makan makanan yang sehat dan bergizi. Banyak minum air putih. Mengapa? Karena kalau kita kekurangan air putih, maka kulit kita menjadi kering. Ya, jadi kita harus banyak-banyak minum air putih. Apalagi kalau kita lebih banyak atau lebih sering tinggal di ruangan yang ber-AC, maka kita harus minum air putih banyak, paling tidak sekitar 8 gelas per hari. Ya, jangan malas minum air putih. Cukup istirahat atau tidur. Tidur yang baik juga akan menyebabkan kulit menjadi sehat. Nah, mandi juga harus kita lakukan untuk membantu membersihkan kulit kita. Apalagi kalau kulit kita sudah terkena keringat, maka kita wajib untuk mandi. Ya, minimal 2 kali sehari kita mandi. Setelah mandi, yang kita lakukan untuk membersihkan kulit adalah dengan mencuci rambut. Rambut yang kotor akan banyak menempel minyak-minyak di dalam rambut kita dan bisa menyebabkan ketombe atau bahkan mungkin bisa menjadi sarang dari kutu rambut, ya. Maka sebaiknya rambut juga harus sering dicuci. Nah, yang keenam adalah mencuci tangan sesering mungkin. Apalagi pada saat ini kita sedang masa pandemi COVID-19. Mencuci tangan sesering mungkin adalah satu hal yang sangat dianjurkan, ya. Bisa dengan menggunakan sabun dan air atau menggunakan hand sanitizer. Nah, ini adalah cara mencuci tangan. Nanti mencuci tangan ini akan Ibu bagikan dalam bentuk fotokopi bagaimana cara mencuci tangan, ya. Tapi kalian lihat gambarnya, cara mencuci tangan secara cepat dilihat di sini adalah membasahi tangan, mengambil sabun, menggosok tangan, semua bagian-bagian tangan harus kena sabun, ya, sampai pergelangan tangan. Dan terakhir, bilas sabunnya sampai bersih, tutup kerannya, dan jangan lupa keringkan, bisa menggunakan tisu atau dengan menggunakan lap yang kering. Nah, setelah mencuci tangan, apalagi yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita? Nah, di bagian kepala kita ada telinga, ada mata, ada kulit, dan yang sekarang ada mulut. Mulut ini juga penting untuk kita. Kalau tidak ada mulut, kita mungkin akan mati. Karena apa? Makanan, minuman semua melewati mulut. Nah, mulut juga untuk berbicara. Oleh sebab itu, menjaga kesehatan mulut menjadi sangat-sangat penting. Yang pertama dilakukan adalah kita harus selalu menyikat gigi, dan sikat gigi juga sebelum tidur kita harus menyikat gigi, minum air putih yang banyak, batasi konsumsi makanan yang manis dan lengket. Ini akan menyebabkan gigi berlubang apabila kita terlalu banyak makan makanan yang lengket. Makan makanan yang bergizi dan jangan lupa
periksa ke dokter gigi secara teratur setiap 6 bulan sekali. Ini adalah cara menyikat gigi. Semua permukaan harus disikat dan semua permukaan harus digosok. Baik, terima kasih anak-anak. Untuk hari ini pelajaran kita cukup sampai di sini. Semoga kalian bisa memanfaatkan dan menggunakan materi ini untuk kehidupan kalian sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.